Semoga Madali Food juga semakin sukses, semakin berkembang. Amin buat kita semua, sukses bersama UMKM Indonesia. Kalau dari diri sendiri, yang penting kita harus pantang menyerah, nggak boleh malu, berani harus mau terjun langsung, harus konsisten, juga harus mau belajar terus, mengasah kemampuan kita supaya bisa terus berkembang. Ini dengan Mas Sulistiono atau panggilannya dengan Mas Tio. Nah, ini tuh teman lama saya nih. Apa kabar Mas Tio? Ya, alhamdulillah baik Om Agung. Ketemu lagi kita ya. Lagi kita ya. Iya. Ini hujan-hujan CFD tetap semangat ya. Tetap semangat ini walaupun CFD hujan ini, guyur hujan, alhamdulillah ya semampu kita lah melayani customer gini. Seru nih bagus. Seru ini. Tantangannya besar ya. Tantangannya besar banget ini. Orang-orang langsung pada bubar ini. Nah, ini cerita awalnya Leker Gajah ini gimana nih, Mas? Iya, jadi kan Leker Gajah itu kan awal mulanya perintisnya dari almarhum Bapak, itu Bapak Fatoni. Kemudian setelah Bapak Seto, kemudian saya lanjutkan gitu. Jadi saya itu mulai melanjutkan Leker Gajah ini mulai tahun 2012 gitu. Ya, untuk kalau jajan jadul ini kan untuk variasi yang awalnya itu ada pisang original, itu isinya pisang, coklat bubuk sama gula pasir. Terus untuk yang lainnya itu ada pisang coklat. Jadi pisang coklat itu ada tambahannya meses. Kita juga ada pisang coklat keju, ada pisang coklat kacang, pisang coklat keju susu, ataupun yang kekinian sekarang juga ada. Jadi kayak rasa Ovomaltine, Nutella, Chocomaltine, Lotus kita juga menyediakan karena kan mengikuti perkembangan zaman gitu. Kemudian mengenai harganya gimana nih, Mas? Ya, untuk harga kita di Car Free Day ini mulai dari pisang coklat itu harga mulai dari 4.000 ya. Pisang coklat 4.000, pisang original 4.000, pisang coklat keju 5.000. Untuk pisang yang dengan rasa kekinian itu antara 7.000 dan 8.000. Jadi bervariasi tergantung toppingnya. Kita pun bisa mix dari semua rasa-rasa itu. Oh iya, untuk yang di CFD sendiri itu kan ada di pertigaan Cibetari. Biasanya kita ada di hari Minggu setiap pagi jam 7 sampai 9. Nanti kalau misalnya nggak di CFD, kita itu ada di outlet yang ada di Gajahan sendiri. Terus ada yang di Solo Paragon Mall di Food Factory lantai 2, ada di Street Food Solo Paragon Mall lantai 1, ada di Depak Mall di area Central Park lantai G, ada di Luwes Ngentan di area Food Court, kemudian ada juga di rest area KM 456 Solo Tigo. Itu. Banyak banget, tadi ada berapa sih? Ada 6 ya, 6 ya, tinggal 6. Mantap. Oh iya, ini kita menggunakan pisang raja, seperti contohnya di belakang pisang raja. Maaf karena hujan ya, jadi agak basah kondisi hujan. Jadi untuk kebutuhan pisang kita, karena rumahnya Gajahan itu dekat dengan Pasar Harjo Daksino atau bisa orang sebut Pasar Nemblegan. Jadi kita ambil pisang di daerah Pasar Nemblegan itu. Sehari bisa habis berapa banyak pisang nih? Kalau sehari kita nggak mesti ya, soalnya kan kadang setiap outlet juga beda-beda. Jadi kita di rumah stok aja, nanti kalau ada yang mateng kita store aja ke outlet. Ada yang kurang ya kita ke pasar lagi. Jadi di rumah selalu ada stok pisang. Nah, ini untuk stok pisang, ini sekali beli berapa banyak nih, Mas? Ya, jadi untuk stok pisang kita itu biasanya belinya seminggu 2 kali gitu. Jadi biasanya kalau dari pasar kan wage itu biasanya. Jadi kita untuk stok tandan sekali order biasanya sekitar antara 30 sampai 40 tandan. Oh, gitu. Sekali order ya. Jadi seminggu 2 kali biasanya kita ordernya. Ya, untuk mengembangkan usaha ini memang dari pertama saya memang terjun sendiri. Jadi waktu pertama kali saya juga terjun sendiri, jualan sendiri di pinggir jalan, di emper jalan. Nah, berjalannya waktu alhamdulillah Leker ini dapat berkembang sehingga saya bisa membuka cabang di beberapa tempat. Terus adakah pelatihan-pelatihan yang diikutin, Mas? Ya, ada, karena dari ilmu-ilmu itu saya bisa mengembangkan diri lah, namanya mengasah skill-skill dari grup UMKM. Kan ada kayak di Solo itu ada Solo Kuliner, ada dari dinas itu, ada dari dinas koperasi, ada dari PLUT juga. Jadi semua organisasi UMKM yang di Solo saya itu masuk sebagai anggotanya. Jadi di situ saya banyak belajar dari ada packaging, dari marketing, dari sebagainya, itu belajar dari situ karena kan kita harus terus belajar ya. Ya, untuk sertifikasi kalau kita kan usaha ya, namanya usaha pasti harus ada izin usaha yang pertama. Kalau dulu kan ada IUMK, karena sekarang itu sudah NIB itu sudah punya. Jadi setiap usaha harus punya NIB, nomor induk berusaha ya. Sudah ada mereknya, merek yang sudah diakui untuk mendaftarkan merek. Kita kemarin juga tanggal 13 Desember kita sudah terbit label halal gitu. Jadi memang kedepannya
Ya, untuk pengembangan produk kita harus melengkapi legalitasnya terlebih dahulu. Oh, Gitu. gitu ya. Oh ya, untuk pendapat harian kan sebenarnya nggak mesti ya, soalnya kan kadang momen-momen tertentu, kadang juga kondisi cuaca juga ngaruh juga ya. Jadi untuk biasanya rata-rata sih kalau misalnya contohnya di Car Free Day ini lah, untuk 3 jam biasanya kita antara 2 sampai 3. Tapi kadang kalau pas momen ramai antara 3 sampai 4. Kadang kalau pas ramai banget bisa sampai 5 untuk 3 jamnya saja. Untuk di outlet juga nggak mesti juga, karena setiap outlet kan juga mempunyai kemampuan beda-beda. Jadi untuk misalnya total dari 6 cabang yang sekarang ada itu ya antara kalau pas momen hari biasa lah antara 10 sampai 15. Kalau pas ada high season kayak gini nih bisa sampai 15 sampai 20, kadang bisa lebih gitu. Keren juga nih pendapatannya. Kalau dikali sebulan sih, waduh, ngitungnya banyak nih nolnya. Apa nih Mas kira-kira harapan ke depan dari usaha Leker Gajahan ini? Ya, harapan kedepannya itu Leker Gajahan bisa menjadi salah satu ikon kuliner yang ada di kota Solo seperti yang lainnya lah gitu lah. Juga kedepannya Leker Gajahan bisa berekspansi keluar kota, bisa berkembang di seluruh Indonesia. Amin. Gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Jadi makanan tradisional bisa naik kelas gitu. Oke. Ya sarannya biasanya sih karena saya kan juga orang masih belajar ya. Jadi butuh masukan-masukan dari beberapa pihak seperti contoh kayak di pelatihan-pelatihan itu juga sangat membantu karena dari situ tuh banyak ilmu-ilmu yang didapat gitu loh. Jadi mulai dari kayak packaging aja kita ilmu dari situ, pelatihan kewirausahaan, cara menjual produk, cara menentukan lokasi dan sebagainya itu dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas, oleh teman-teman kadang. Jadi pemerintah memang sangat membantu ya dalam hal UKM apalagi di Kota Solo. Untuk UMKM seperti ini sangat dibantu sekali. Jadi saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, teman-teman, rekan-rekan serta relasi yang sudah membantu untuk berkembangnya Leker Gajahan ini di Kota Solo. Jadi buat teman-teman yang baru mulai usaha, kira-kira selain pelatihan apalagi ini yang dibutuhkan? Kalau dari diri sendiri yang penting kita harus pantang menyerah, nggak boleh malu, berani harus mau terjun langsung, harus konsisten, juga harus mau belajar terus, mengasah kemampuan kita supaya bisa terus berkembang. Ini mantap sekali nih Mas. Saya ucapkan terima kasih buat waktunya sudah boleh diliput usahanya. Mudah-mudahan Leker Gajahan makin berkembang, makin sukses dan selalu laris. Amin Om Agung, semoga Madali Food juga semakin sukses, semakin berkembang. Amin buat kita semua, sukses bersama UMKM Indonesia. Terima kasih Mas. Sama-sama.